Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan namaku Anggi Andini Ritonga, NIM 200404064. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diberikan oleh Ibu Aisyah. Nah, di sini aku mau membahas tema mengenai media sosial di era globalisasi. Nah, jika kalian tertarik, silakan ditonton ya. Istilah globalisasi merupakan istilah yang cukup sering kita dengar di kalangan masyarakat saat ini. Nah, jadi apa sih sebenarnya pengertian dari globalisasi? Nah, globalisasi diambil dari kata globalize yang berarti umum, dan juga dalam bahasa Inggris atau globalization, kata globalisasi diambil dari kata globe yang berarti dunia atau bumi, dan juga ization yang berarti proses ataupun sasi. Sehingga dari dua kata ini dapat kita ketahui bahwa globalisasi adalah proses penyebaran unsur baru baik berupa gaya hidup, informasi, pemikiran, maupun teknologi secara mendunia. Perkembangan globalisasi yang begitu pesat didorong oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi tidak akan pernah lepas dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia bisa melakukan penelitian dan menciptakan sesuatu yang baru yang dapat bermanfaat dan memudahkan aktivitas manusia. Faktor yang kedua yaitu adanya keterbukaan ekonomi. Sebagian besar negara-negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. Dengan adanya sistem ekonomi terbuka, setiap negara bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara lain melalui perdagangan global atau pasar bebas yang dapat menguatkan terjadinya globalisasi melalui komunikasi yang dijalin secara intensif antar setiap negara. Yang ketiga yaitu adanya migrasi penduduk. Semakin banyak orang yang melakukan migrasi dari suatu negara ke negara lain dapat mempermudah proses penyebaran globalisasi. Orang-orang melakukan migrasi dengan berbagai tujuan. Ada yang bertujuan untuk melakukan wisata, menuntut ilmu, bekerja, ataupun keperluan lainnya. Saat ini di Indonesia sudah banyak program pertukaran pelajar yang diperuntukkan untuk mahasiswa dan juga siswa yang duduk di bangku SMA agar dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mempelajari budaya di luar negeri. Arus globalisasi memaksa seluruh negara dan juga lapisan masyarakat yang ada di dunia untuk menerima kenyataan bahwa adanya pengaruh luar yang masuk ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga teknologi. Kemunculan internet merupakan salah satu perkembangan adanya globalisasi, yaitu ditandai dengan adanya media sosial yang memudahkan masyarakat di dunia untuk saling terkoneksi antara satu sama lain. Saat ini media sosial menjadi sarana yang paling digemari di masyarakat dalam berinteraksi antara satu sama lain, yaitu dengan cara berbagi, menciptakan, ataupun bertukar pikiran dan gagasan melalui jaringan dan komunitas virtual. Berdasarkan data yang dihimpun oleh We Are Social, Indonesia menempati urutan ke-9 dari 47 negara yang kecanduan sosial media, dengan rata-rata waktu penggunaan yaitu mencapai 3 jam 14 menit. Hal ini menempatkan Indonesia berada di posisi lebih tinggi daripada negara tetangga Singapura yang hanya memakan waktu penggunaan sekitar 2 jam 17 menit. Selain itu, Indonesia juga menempati urutan posisi ke-8 dari 47 negara yang paling sering berselancar di internet, dengan rata-rata penggunaan yaitu 8 jam 52 menit. Pada tahun 2019, penggunaan sosial media di Indonesia sudah mencapai angka 150 juta orang. Dengan kata lain, 57% penduduk Indonesia menggunakan sosial media. Sosial media ataupun aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu ada YouTube yang menempati posisi pertama dengan jumlah 87% pengguna sosial media menggunakan YouTube. Di urutan kedua ada WhatsApp dengan total 83%, kemudian di urutan ketiga ada Facebook dengan total 82%. Nah, sharing, learning, interacting, and marketing adalah alasan seseorang dalam menggunakan media sosial secara umum. Dalam penggunaan media sosial, ada dampak positif dan dampak negatif yang harus kita perhatikan. Dampak positif penggunaan media sosial yaitu yang pertama,
kita dengan lebih mudah menjalin interaksi dengan orang lain. Yang kedua, kita menjadi lebih mudah dalam memperoleh berbagai informasi. Yang ketiga, media sosial dapat menjadi sarana untuk kita mengembangkan diri. Kita dapat menemukan hal-hal baru dan juga bertemu dengan orang baru yang memiliki ketertarikan dan ide yang sama dengan kita. Selain itu, media sosial juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan bisnis ataupun usaha yang kita miliki. Tidak hanya berdampak positif, penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat memberikan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak negatif penggunaan media sosial yang pertama yaitu adanya kecanduan di dalam diri seseorang sehingga menyebabkan dia sampai lupa waktu. Kemudian yang kedua, adanya gaya hidup konsumtif dalam diri seseorang, seperti ingin selalu berbelanja online. Yang ketiga, media sosial dapat menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat akibat adanya berita-berita hoaks yang muncul di media sosial karena pengguna media sosial tidak menerapkan etika dalam menggunakan media sosial. Yang keempat yaitu munculnya konten-konten yang tidak baik atau tidak layak di berbagai media sosial sehingga mempengaruhi masyarakat yang menggunakan media sosial. Yang kelima yaitu adanya cyberbullying yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menggunakan sosial media dengan baik. Dampak negatif dari media sosial dapat dicegah dan diminimalisir jika setiap pengguna media sosial dapat menggunakannya dengan baik dan benar. Di sini aku mau memberikan tips menggunakan media sosial dengan bijak dan efektif. Tips yang pertama yaitu membatasi waktu dalam menggunakan media sosial. Jangan terlalu berlama-lama scrolling di media sosial. Carilah kegiatan lain yang lebih bermanfaat daripada hanya menatap layar teleponmu saja. Yang kedua yaitu jagalah etika dalam menggunakan media sosial. Yang ketiga, berpikirlah sebelum memposting apapun di media sosialmu. Jangan sampai postinganmu menyinggung dan melukai perasaan orang lain. Hindari postingan yang mengandung unsur sara apalagi sampai mengujar kebencian. Keempat, selalu waspada jangan sampai memberi informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal. Dan juga selalu cari kebenaran dari informasi yang kamu dapatkan. Yang kelima atau yang terakhir, kenali followersmu atau kenali teman media sosialmu. Jangan sampai kamu mengikuti orang yang tidak memiliki informasi dengan jelas. Demikian video yang dapat aku sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.